ketemu lagi dengan Pak Reddy Nugroho, Bapak dari Bimbel Klinik Jenius. Mau kita lanjutkan lagi ya. Kemarin kita bicara interferensi. Nah, sekarang kita bicara difraksi. Sebelum Bapak masuk ke difraksi, perkenalkan Bapak pengajar Bimbel Klinik Jenius. Di mana tuh? Di Jalan Pulau Laut nomor 40 Bandung, Jalan Pulau Laut nomor 4 Bandung, Jalan Cihapit nomor 17 Bandung. Oke. Kalau kalian butuh materi kimia di www.kimiadasar.com, ID Bapak Reddy Nugroho, nomor telepon Bapak ini. Apa-apa tanya ke Bapak, oke? Bapak juga buka bimbel online, oke? Saya langsung aja. Nah, Pak, bimbel CG itu apa sih, Pak? Bimbel CG atau bimbel Klinik Jenius itu bimbel favorit di Bandung. Jadi kalian yang di luar kota bisa langsung ke sini setelah UN, atau yang alumni bisa langsung sekarang kita mulai, oke? Jadi kita lulusan kita udah 10 tahun, hampir mau 10 tahun, insya Allah tahun depan itu kita ke 10 tahun. Kita lahir dari 2008, sudah meluluskan ke FKUI, FKU4, FKUGM, STAY, FTMD, FTITB, ITS, Unibro, semuanya kita udah labrak semuanya. Unpad kita udah labrak semuanya. Pokoknya datang ke sini deh biar yakin. Next, kalau enggak KIG-CG, Bimbel Klinik Jenius, tapi belum lengkap ya. Oke, maaf. Oke. Next, kita juga ada kelas 1-2 SMA untuk mempersiapkan apa? Untuk mempersiapkan SBMPTN dan SNMPTN undangan. Jadi, orang Bandung nih, tes dong di CG. Berarti kalau udah orang Bandung, apa sih Pak, promosi banget, maaf ya. Oke, next. Yang 3 SMP juga nih, kita sudah ada lulusan kami UN terbaik di Bandung. Oke, UN terbaik di Bandung ya. Kita masuk 10 besar di Bandung, kalau nggak salah, insya Allah benar. Urutan ke-6 atau ke-7, kita terbaik di Bandung. Oke, next berikutnya apa lagi ya? Oh, kita juga buka SD. Ya, SD juga kita ada untuk masuk ke SMP favorit. Yang untuk SMP masuk SMA favorit di Bandung, SMA 3 dan SMA favorit lainnya. SMA 5, SMA 2, SMA 8, banyak sekali SMA 20, banyak sekali SMA Taruna Bakti, semuanya. Pokoknya keren-keren deh SMA favorit di Bandung. Oke, next berikutnya. Nah, di Bimbel Klinik Jenius, Bimbel Klinik Jenius. Di hari ini Bapak akan bicara tentang difraksi celah tunggal. Difraksi apa? Tunggal. Next. Nah, difraksi celah tunggal, Bapak akan bercerita apa sih Pak yang terjadi di difraksi celah tunggal. Kalau kemarin itu celahnya ganda, kalau sekarang celahnya tunggal. Oke, nah sini. Dari sini ke sini itu adalah kita sebut D. D adalah lebar celah. Oke. Di konsep difraksi celah tunggal, di dalam celah ini tuh ada titik-titik. Oke, ada apa nak? Titik-titik. Dan titik-titiknya itu bisa sebagai sumber bisa sebagai sumber cahaya. Paham? Setiap titiknya bisa sebagai sumber cahaya yang bisa menyebabkan dia terjadi apa? Difraksi celah tunggal. Apa itu difraksi? Pelenturan. Oke, paham ya? Kita mulai. Nah, dari sini ke sini kita sebut yang namanya apa? L. Oke, bisa ikutin? Apa? L. Dari sini ke sini D, dari sini ke sini L. Dari sini ke sini kita sebut yang namanya apa? Y. Oke. Paham? Oke. Di difraksi celah tunggal itu konsepnya itu tidak terjadi yang namanya pola terang. Ada sini. Ini terang pusat. Terang pusatnya lebar sekali. Beda dengan interferensi ya. Tadi udah dibahas. Nah, kalau difraksi celah tunggal, terang pusatnya sangat lebar. Habis itu di sini kita sebut namanya gelap ke-1. Terang ke-1. Paham? Oke. Ada sebenarnya terang, tapi tidak sama dengan terang pusat. Makanya kita tidak rumuskan. Paham? Oke. Maka rumusnya apa Pak untuk difraksi celah tunggal? Rumus difraksi celah tunggal, boleh Bapak hapus saja ya. Oke, udah catat kan? Bapak hapus di bagian sini sedikit. Oke. Nah, rumus di sini kelihatan? Oke. Rumusnya apa Pak? Rumus difraksi celah tunggal adalah D sin theta sama dengan M dikali lambda. Apa? D sin theta sama dengan apa? M dikali lambda. Oke. Pak, dari mana ini? Oke. Ya, oke. Dari sini, dari penurunannya. Oke, penurunannya gimana Pak? Gini penurunannya. Kalau kita bagi sini, kalau kita bagi, ini kita boleh tulis ini itu adalah setengah. Setuju? Oke, sorry. Dari sini ke sini kita sebut apa nak? Setengah. Kita dari sini kita sebut apa? Misalnya setengah. Kita anggaplah bagi setengah, bagi 2. Oke. Nah, kalau setengah itu lebih cepat ya. Kalau ingin langsung jadinya, ini kita turunkan. Maka kita di sini setuju nggak? Kalau kita bikin, kalau ini setengah, kita potong di bagian tengahnya lagi, setuju nggak? Ini 1/4, ini 1/4, betul? Ya, ini 1/4, ini 1/4 atau setengah D, setuju ya? Setengah apa nak? Setengah D. Jadi yang kecil ini
ini apa nah? Ini delta S. Paham? Maka kita bisa tulis. Nah, kita turunkan ya rumusnya ya. Kita turunkan. Di sini kelihatan? Oke. Delta S atau gampangnya kayak tadi ya. Kalau kita gambar gini. Sorry, miring sedikit. Nah, itu miring ya. Ini kita sebut siku-siku, ini rumus utamanya. Dari mana? Dari sini. Kita sebut ini delta S, ini kita sebut theta. Paham? Ini kita sebut setengah D. Ngerti? Karena seperempat. Oke? Maka kita tulis sin theta sama dengan apa? Depan per miring setengah D. Paham? Maka kita tulis jadi apa? Setengah D sin theta sama dengan delta S. Paham? Setengah D apa? D sin theta sama dengan delta S. Oke? Paham ya? Oke. Karena ini polanya minimum. Karena polanya apa nah? Delta S, kan tadi udah kita bahas. Kalau pola minimum, itu bisa terjadi apa? Setengah lambda, 3/2 lambda, gitu ya. Maka kita jadiin, maka setengah D sin theta sama dengan setengah lambda. Kelihatan yang ini? Setengah D sin theta, setengah lambda. Maka kita dapat rumus apa? Maka di sini kita tulis D sin theta sama dengan 1 kali lambda. Oke, itu kalau kita bagi 2, setengah. Kalau kita bagi 4, ini pasti 2 lambda. Kalau kita bagi lagi 3 lambda, kita bagi lagi 4 lambda. Akhirnya dapat rumus apa? D sin theta sama dengan M lambda. Paham nggak? Ulangi ya. Ini kan setengah D. Ini setengah D, ini setengah D. Oke, dapatlah grafik seperti ini. 1/4 sama 1/4, jadi setengah. Delta S. Sin theta, delta S, sin theta kali setengah D. Paham? Setengah D sin theta sama dengan delta S. Kalau pola minimum atau pola gelap, setengah lambda 3/2. Kita ambil setengah lambda. Kita tulis setengah. Oke kan? Mulai 1. Oke, kita coret-coret jadi apa? D sin theta 1 lambda. Kalau kita bagi lagi jadi berapa? 2 lambda. Kalau kita bagi lagi 3 lambda. Berarti M-nya berapa? M di sini 1, 2, 3. Artinya apa? Gelap ke-1, gelap ke-2, gelap ke-3. Dapat dari sini. Paham? Tinggal turunin aja. Nanti kan ditulis di sini 1/4 sama setengah. Kita pindah jadi 2 lambda. Paham? Ngerti? Lanjut. Berikutnya. Ada apa-apa sih ya? Oke. Pak, berarti Pak di difraksi celah tunggal itu cuma satu konsepnya. D sin theta. Dan hanya ya kita menghitung pola apa nah? Pola gelap. Awas hati-hati. Pola apa pintar? Gelap. Paham? Yuk. Ada gambar lagi Pak? Ada gambar lagi. Saya bapak gambar lagi. Bapak hapus boleh ya? Set. Nah, kalau bapak gambar lagi, bapak hapus sedikit. Nah, oke. Hapus saja semuanya ya. Oke, nanti bingung kalian. Oke. Kalau kita gambar aslinya kayak gini. Ya. Kalau kita gambar set gitu ya. Sorry, gitu ya. Oke. Sini kita gambar seperti ini. Ini ada pola apa? Pola yang sangat terang, betul? Oke, di sini oke, gelap. Sini juga gelap ke-1, betul? Oke, next. Terang. Oke, terang. Berikutnya apa di sini? Gelap. Oke. Sini gelap. Oke, gelap ke-1 ini gelap ke berapa? Gelap ke-2. Ini gelap ke-1, ini gelap ke-2. Paham? Nah, kalau kita gambar, ini akan terjadi seperti ini. Nah, seperti itu. Paham? Asal hati. Ini yang kita sebut theta 1. Paham? Ini yang kita sebut apa? Theta 2. Oke. Artinya apa? Theta 1 yang ini. Nah, kalau kita jabarin, bisa kita tulis sin theta 1. Betul? Kan M-nya M1 kan? Berarti lambda per D. Betul? Atau bingung, Pak? Gini. Kalau M-nya 1 atau gelar pertama ya, berarti Bapak bisa tulis D sin theta sama dengan 1 kali lambda. Betul? Berarti kalau Bapak tulis sin theta 1 lambda per D. Nah, bisa tulis ini sin theta 1 lambda per D. Paham? Ngerti? Kalau berarti di sini apa? Sin theta 2 lambda per D. Paham? Sama, ini juga. Oke, ini apa nah? Theta 1. Yang ini apa nah? Theta 2. Nilainya sama. Sin theta 1 lambda per D, sin theta 2 lambda per D. Kenapa Pak 2 lambda? Masukin. Kalau M-nya 2, kita ganti. Boleh di sini aja. Hapus 2, betul?
jadi 2 lambda per D. Sama ya? Oke. Sin theta 3 lambda per D. Oke, diferensi cukup ya. Kalau nggak ngerti, lain Bapak oke? Atau WA Bapak. Oke, sebarin ya channel Bapak dan subscribe. Oke. Dan semoga kalian makin ngerti fisika dan makin sukses.